Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya diskusi mengenai aerodinamika dan kendali terbang. Jadi sebelumnya kita sudah membahas sampai ke sifat gas, yaitu temperatur, di mana kita sudah harus bisa mendefinisikan apa itu temperatur, sudah harus bisa menjelaskan jenis-jenis daripada temperatur, dan juga bisa mengetahui satuan-satuan dan mengkonversi satuan-satuan temperatur itu baik dalam bentuk metrik ataupun dalam bentuk British ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai karakteristik gas atau sifat gas dalam bentuk tekanan. Jadi kalau kita berbicara tekanan, definisinya adalah sebuah gaya yang diberikan pada satuan luas. Nah, tekanan itu dalam fisika adalah pembagian antara gaya dibagi dengan satuan luas. Jadi, gaya itu force dibagi dengan satuan luas itu area. Dimana gaya ini bisa kita detailkan lagi sama dengan massa dikali percepatan dibagi dengan luasan penampang ya. Nah, kalau kita lihat satuan-satuan tekanan itu, kalau dari sini ya, kalau F berarti kan Newton, karena gaya itu adalah Newton, per area itu adalah meter persegi. Jadi artinya satuan daripada tekanan itu bisa dikatakan Newton per meter persegi, atau ini sama juga dengan Pascal. Artinya 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Satuan lain dari tekanan yaitu adalah Dyne per centimeter kuadrat atau pound square inch, PSI ya, disingkat dengan PSI, atau juga ada satuan yang direpresentasikan oleh Badan Meteorologi untuk cuaca biasanya dalam satuan millibars. Nah, di sini kalau kita lihat tekanan atmosfer, kalau kita bicara tekanan, salah satunya tentunya ada tekanan atmosfer, yaitu sebuah tekanan yang ada pada permukaan bumi atau kita sering sebut dengan sea level. Lalu semakin ke atas tekanan itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena semakin naik ketinggiannya maka kerapatannya akan semakin renggang. Diakibatkan kalau yang di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan semakin jauh dari permukaan bumi makanya gaya tarik menarik antar molekul akan semakin lemah, sehingga kerenggangannya akan semakin besar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi pressure, salah satu parameter yang ada di permukaan bumi itu adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas yang diberikan pada sebuah permukaan yang dihasilkan dari berat udara yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau misalnya dalam gambar ini, yang hijau ini adalah sebuah permukaan, dan di permukaan ini dibagi lagi ada permukaan yang kecil yang kita sebut dengan unit area. Nah, di unit area ini kalau kita tarik garis ke atas, dia akan membentuk sebuah kolom, maka kolom-kolomnya itu akan berisi berat udara pada kolom yang mendefinisikan bahwasannya semakin ke bawah, karena di permukaan ini dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, maka berat dari udara itu tentunya akan membuat tekanan pada permukaan bumi per unit area ini. Sehingga itulah definisi daripada atmospheric pressure atau tekanan atmosfer. Oke, kita lanjutkan.
Oke, kita lanjutkan. Jadi satuan selain Pascal, selain Dyne per cm kuadrat ataupun yang lainnya, maka satuan juga termasuk di dalam inch of mercury, atau biasanya bisa ditulis dengan seperti ini ya, seperti ini, inch of mercury, atau juga milimeter merkuri atau mmHg. Jadi jangan lupa ikatan kimianya untuk merkuri itu adalah Hg. Nah, sementara kalau untuk millibars itu tekanan atmosfer itu setara dengan 1013,2 milibar, atau juga kalau dalam satuan PSI 14,7 PSI. Nah, hubungan di antara satuan pengukuran ini dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. 1 PSI sama dengan 2,04 inch of mercury, 1 PSI sama dengan 51,7 mm of mercury, dan 1 PSI sama dengan 68,9 millibars. Oke. Oke, kita lihat di sini tekanan atmosfer itu biasanya diukur oleh sebuah alat yang kita sebut dengan barometer, di mana di dalam tabung barometer tersebut ada sebuah material yang kita sebut dengan merkuri. Jadi kalau proses untuk pengukuran tekanannya sendiri itu bisa kita lihat di sini, bahwasannya udara masuk ke bagian bawah tabung ini. Jadi di dalam tabung itu kondisinya adalah ruangan hampa ya. Jadi tekanan udara masuk, lalu material yang ada di dalam ini adalah merkuri, maka merkuri tersebut akan tertekan menuju ke tabung dengan diameter yang kecil ini, naik. Nah, ketinggian daripada naiknya merkuri dalam tabung pipa yang kecil itu adalah sebuah indikasi tekanan yang berada pada suatu wilayah pengukuran. Dalam hal ini kita lihat di sini adalah ketinggiannya 760 mm merkuri atau 29,92 in merkuri. Nah, tekanan udara yang masuk ke dalam tabung dengan bagian bawah ini disebut dengan tekanan atmosfer atau sebesar 14,7 pound square in. Jadi dari sini kita lihat panah yang warna coklat ini menunjukkan indikasi tekanan udara di sea level itu masuk ke dalam. Terus bagian merah ini tekanan memaksa masuk sebuah material merkuri menuju ke tabung yang kecil, sehingga batas ketinggiannya merepresentasikan nilai daripada tekanan di daerah suatu wilayah pengukuran. Nah, kita lanjutkan tekanan. Jadi kita lihat di sini variasi dari tekanan di dalam atmosfer, bagaimana karakteristik tekanan di atmosfer, yaitu diindikasikan dengan peningkatan ketinggian atau increasing altitude, massa udara yang berada di ketinggian itu akan berkurang, sehingga tekanan juga akan berkurang. Jadi artinya semakin tinggi ketinggian suatu wilayah, biasanya tekanannya pasti akan berkurang seiring dengan berkurangnya massa udara tersebut. Nah, pada sea level ya, tekanan sea level biasanya bervariasi di sekitar 950 milibar sampai 1050 milibar. Jadi harga tekanan menurut International Standard Atmosphere dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Ini yang paling bawah ini adalah no fit ya. Di sini tekanan 1013,25 milibar dalam satuan bar. Terus juga sama dengan 14,7 PSI atau sama dengan 29,92 inch of mercury atau sama dengan 760 mm of mercury. Nah, di sini kita lihat bahwasannya
nilai tekanan itu seiring dengan kenaikan ketinggian. Kalau kita ambil datanya ini dalam bentuk PSI, maka di ketinggian 20.000 feet nilai daripada tekanannya itu berkurang lebih daripada 50%, yaitu sekitar 6,75. Nah, begitu juga satuan-satuan yang lainnya tentunya sama dan sebanding tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita mengenal juga ada parameter-parameter yang kita sebut dengan pressure altitude. Jadi, pressure altitude ini adalah ketinggian di mana tekanan terjadi di dalam International Standard Atmosphere. Jadi, sebuah ketinggian yang menunjukkan tekanan itu distandarkan sesuai dengan tabel ISA ya. Nah, jadi pressure altitude occur when the temperature affected on pressure. Jadi pressure altitude itu terjadi ketika temperatur mempengaruhi tekanan suatu udara. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, tekanan pada puncak Mount Everest itu diketahui sebesar 300,9 milibar. Lalu pressure altitude-nya di 30.000 feet. Nah, jadi jika kita asumsikan tekanan di Mount Everest itu sama dengan kondisi di mean sea level atau di permukaan laut, artinya adalah dua kolom udara itu akan merepresentasikan ketinggian yang sama besar, namun mempunyai nilai temperatur yang berbeda. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya asumsikan tekanan Mount Everest dengan tekanan di mean sea level atau permukaan laut itu sama, maka kolom udaranya pasti akan memiliki tinggi yang sama, namun temperatur yang berbeda. Tentunya di Mount Everest kita tahu bahwasannya temperaturnya lebih dingin ya, dibandingkan dengan yang di sea level. So what will happen? Jadi apa yang akan terjadi? Maka the cold of air, jadi udara dingin yang ada di Mount Everest tentunya akan memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan warm air atau udara panas yang ada di sea level akibat dari perbedaan kerapatan. Jadi sekali lagi, efek daripada temperatur tentunya selain mempengaruhi tekanan juga mempengaruhi kerapatan. Dimana kalau temperaturnya itu tinggi, maka kerapatannya akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sehingga yang terjadi adalah tekanan pada udara yang panas tentunya akan memiliki kolom udara yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan udara yang dingin. Jadi artinya udara yang di sea level itu kolomnya pasti lebih tinggi daripada yang ada di Mount Everest. Nah, jadi kita lihat pengaruh temperatur di dalam tekanan. Nah, ini yang warna kuning itu adalah standar ISA, di mana di sini adalah sea level 1.300 milibar. Di sini ketinggian 10.000 feet ini, yang ini 10.000 feet itu 700 milibar. Jadi dari 0 feet sampai 10.000 feet itu berkurang sekitar hampir berkurang lebih dari 300 milibar. Namun kita lihat ini yang merah ini yang adalah di sea level, ini yang di Mount Everest tadi ya diasumsikan. Nah, kalau yang di sea level tadi kolomnya masih sama, namun di sini temperaturnya lebih panas, maka tentunya kolom udara ini akan merepresentasikan 735 milibar itu pada ketinggian 15.000 feet. Kenapa? Karena dengan temperatur yang tinggi, kerapatan di kolom udaranya itu akan makin renggang, sehingga dia akan mempush atau mendorong ketinggian itu sampai pada level tertentu. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan udara yang dingin, di mana massa udaranya jauh lebih besar, kerapatannya jauh lebih rapat, maka dengan adanya proses temperatur yang rendah ini, maka dia
merujuk ke tekanan yang 665 mbar, pressure altitude-nya di sekitar 10.000 feet. Namun ini malah menunjukkan ketinggian yang jauh di bawah daripada ketinggian internasional standar atmosfer. Jadi tujuan internasional standar atmosfer itu adalah menstandarkan ketinggian suatu wilayah terhadap tekanan, sehingga nilainya itu akan distandarkan dimanapun wilayah yang akan diidentifikasi. Jadi menyamakan tanpa mempedulikan nilai kenaikan temperaturnya ya. Sekarang kita masuk ke density. Density atau kita kenal dengan kerapatan ya. Jadi density itu merupakan istilah yang berarti adalah berat per satuan volume. Density ini adalah istilah juga yang merepresentasikan massa per satuan volume. Jadi kalau berat per satuan volume itu juga sama dengan ini, kalau saya tulis begini, ini sama dengan Newton per meter kubik, atau ini sama dengan massa kilogram per meter kubik. Ini untuk kedua perbandingan ya. Nah, kerapatan dari gas itu diatur dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yaitu kalau kita lihat di sini, density itu bervariasi berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kerapatan, variasi kerapatan itu berbanding lurus dengan tekanan. Kerapatan berbanding terbalik dengan temperatur. Density varies inversely with the temperature. Nah, pada tekanan tertentu, pada suatu tekanan tertentu, an increase of temperature result in a reduction of density. Peningkatan daripada temperatur akan menghasilkan penurunan daripada kerapatan. Udara pada ketinggian tertentu memiliki kerapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan udara pada ketinggian yang lebih rendah atau dekat dengan permukaan bumi. Nah, kalau kita representasikan di sini ya, bentar, kita view-nya kita gini ya. Di center view teleprometer, malah kecil deh. Oke, kita lihat di sini, inilah representasi kolom udara. Jadi kita ambil satu bidang tanah, katakanlah ini 1 hektar kali 1 hektar ya. Jadi ini rumah dan seterusnya pada permukaan. Ini menandakan permukaan bumi. Nah, di sini diidentifikasi kok secara molekular itu kerapatannya. Semakin tinggi kerapatannya, fenomenanya seperti apa? Jadi kita lihat seiring dengan kenaikan ketinggian dapat kita simpulkan bahwasannya nilai kerapatan makin rendah atau makin renggang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya kerapatan udara akan turun seiring dengan kenaikan ketinggian. Nah, kerapatan ini juga didefinisikan sebagai massa persatuan volume dari sebuah senyawa, di mana temperatur dan tekanan spesifiknya dinyatakan dalam bentuk kerapatan sama dengan massa persatuan volume. Kerapatan juga digambarkan dalam satuan gram ataupun kilogram per kubik meternya. Ini biasanya untuk satuan metrik atau satuan sistem internasional. Namun ada lagi satuan selain metrik, yaitu imperial unit, biasanya pounds per cubic feet, atau maksudnya pounds per feet pangkat 3 ya. Jadi pounds per cubic feet itu sama aja dengan pounds per feet pangkat 3. Jadi faktor yang mempengaruhi kerapatan apabila dipertimbangkan dari sebuah gas, itu density atau kerapatan itu sama dengan pressure, tekanan, dibagi konstanta gas dikali dengan absolute temperatur.
Oke. Sebentar. Ini ada apa nih? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, parameter density yang kita kenal adalah specific gravity atau sering disebut juga dengan relative density. Jadi specific gravity ini adalah perbandingan kerapatan suatu material berbanding dengan kerapatan air. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian harus tahu ya, kerapatan air itu nilainya berapa, biasanya 1000 kg per meter kubik. Jadi kalau rekan-rekan sekalian tahu nilai kerapatan suatu senyawa, misalnya senyawa tertentu, maka rekan-rekan bisa mencari nilai specific gravity-nya. Oke, nah kalau kita lihat di dalam dunia penerbangan, biasanya digunakan kerapatan bahan bakar itu nilainya di sekitar 0,805. Maka dari sini kalau SG-nya 0,805, maka kita bisa mencari berapa kerapatan material daripada fuel tersebut. Atau tinggal dikalikan ya, 0,805 dikali 1000 kg per meter kubik berarti sekitar 805 kg per meter kubik. Ini kilogram ya. Nah, specific gravity ini setara dengan kerapatan suatu material dalam satuan kilogram per liter. Nah, jadi seperti ini formulanya. Specific gravity sama dengan berat dari suatu senyawa dibagi dengan berat setara dengan volume air. Atau specific gravity adalah kerapatan suatu senyawa dibagi dengan kerapatan air. Oke, di sini kita lihat masing-masing specific gravity ada yang liquid, solid, dan gas. Kalau untuk liquid, kita lihat gasoline itu 0,72, jet fuel GP4 0,785, ethyl alkohol 0,789, dan yang lebih berat dari air itu adalah sulfuric acid atau 1,84. Jadi 80% lebih besar daripada air ya. Terus merkuri adalah 13,6, berarti 13 kalinya lebih berat daripada air. Itu nilai SG-nya. Lalu kita lihat di sini ada solid ACE itu 0,917, aluminium 2,7, titanium 4,4, zinc 7,1, iron 7,9, brass 8,4, copper 8,9, lead 11,4, gold 19,3, dan platinum 21,5. Sedangkan untuk hidrogen, ini perbandingannya adalah kerapatan suatu gas dibanding dengan kerapatan udara. Di hidrogen itu lebih ringan dibandingkan dengan kerapatan udara. Helium juga seperti itu, lebih ringan. Asetilen ya lebih ringan juga daripada udara. Nitrogen juga lebih ringan daripada udara. Oksigen itu jauh lebih berat daripada udara, sekitar 1%-nya ya. Terus karbon dioksida itu lebih berat daripada udara, 1,528 specific gravity-nya. Nah, jadi kita lihat karakteristik kerapatan ini seiring dengan kenaikan ketinggian. Kalau di 0 feet, dia 1,225 kg per meter kubik, atau sekitar 0,077 pounds per feet pangkat 3. Nah, kita lihat di sini pada ketinggian 22.000, ya pada ketinggian 22.000 di sini, nilai density atau nilai kerapatan setengah dari nilai kerapatan di permukaan bumi atau di sea level. Oke, kita lanjutkan. Jadi
massa udara panas itu mempunyai kerapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerapatan massa udara dingin. Mana perubahan kerapatan tentunya akan mempengaruhi performance daripada aerodinamik sebuah pesawat terbang. Dengan artian dengan horsepower yang sama, maka aircraft atau pesawat terbang dapat terbang lebih cepat pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena kerapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian yang jauh lebih rendah di mana kerapatannya jauh lebih besar. Jadi maksudnya adalah kenapa pesawat tersebut harus terbang di ketinggian yang kerapatannya jauh lebih rendah? Karena untuk menghemat, tentunya hilirnya adalah menghemat bahan bakar atau menekan biaya operasional. Karena apa? Karena pada ketinggian kalau kerapatannya rendah maka drag-nya rendah. Dan waktu tempuhnya akan lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita terbang di low altitude. Jadi demikian. Oke, sekarang kita masuk ke variasi kerapatan dengan kelembapan. Jadi tekanan total dari atmosfer itu setara dengan penjumlahan tekanan individual gas. Jadi berapa tekanan total itu ya tergantung dari tekanan individual gas yang ada di permukaan bumi. Nah, tekanan yang ada uap airnya itu biasanya mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan udara kering atau yang tidak mengandung uap air. Sehingga dapat dikatakan kalau uap air itu berkurang atau udara itu cenderung kering, maka humidity atau kelembapan juga berkurang, sehingga akan mempengaruhi juga tekanan totalnya juga akan berkurang. Sehingga dapat dikatakan humidity itu berbanding terbalik dengan density. Sebagai contoh, semakin besar humidity atau kelembapan, maka akan semakin rendah kerapatan. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk pengaruh kerapatan terhadap tubuh manusia atau human body. Jadi di sini poin pertama adalah peningkatan ketinggian ya akan mengurangi kerapatan. Sehingga tentunya dengan kerapatan ini berkurang akan mengurangi volume udara kita untuk bernafas. Dengan kata lain, oksigen tentunya akan berkurang. Nah, pada poin 2 kita lihat peningkatan 10.000 feet ketinggian terbang ini tentunya dapat mengurangi kadar oksigen sehingga cenderung manusia akan mengalami hypoxia, yaitu sebuah pengaruh yang akan mengurangi judgment atau fokus manusia sehingga akan menyebabkan terjadinya sleepiness atau ngantuk ataupun bisa kolaps tergantung dari ketinggiannya atau seberapa volume udara yang bisa terhirup oleh manusianya tersebut. Nah, biasanya pada saat malam dengan berkurangnya oksigen tentunya karena akan berpengaruh terhadap hypoxia, tentunya penglihatan manusia tersebut juga akan berkurang pada saat malam. Biasanya pada ketinggian 4.000 feet sampai ke ketinggian seterusnya. Jadi untuk mengatasi masalah daripada kekurangan oksigen ini, biasanya pesawat dioperasikan di ketinggian 10.000 feet dan harus kaya dengan suplai oksigen. Sehingga untuk menopang kebutuhan tersebut, biasanya di pesawat dilengkapi dengan pressurized system atau sistem bertekanan, ataupun juga bisa dengan menggunakan emergency face mask ya. Jadi kalau misalnya pesawat tempur itu dia biasanya langsung dilengkapi dengan face mask untuk pilotnya. Nah, biasanya pada malam hari oksigen itu biasanya ada dari ground sampai ke level tertentu suatu ketinggian.
Oke, kita masuk ke humidity. Humidity itu adalah jumlah uap air yang ada di udara. Jadi ini tolong diingat dan tolong dipahami. Nah, jumlah uap air yang ada di udara itu bervariasi tergantung dari nilai temperatur yang ada di wilayah tersebut. Jadi dapat dikatakan dengan kata lain bahwasannya semakin banyak uap air yang ada di udara, maka nilai humidity akan semakin tinggi. Dan tentu sebaliknya. Sehingga kalau temperaturnya sangat tinggi, maka yang terjadi adalah penguapan. Dengan kata lain, atmosfer akan selalu mengandung uap air. Nah, itulah yang kita sebut dengan bentuk fisik daripada kelembapan. Humidity sendiri ada dua, ada absolute humidity atau kelembapan absolut merupakan jumlah uap air yang bercampur dengan udara dan air. Jadi berapa jumlah uap air yang tercampur dengan udara. Sedangkan relative humidity adalah perbandingan antara jumlah uap air yang ada di atmosfer. Nah, sekarang kita lihat humidity. Kelembapan atau humidity itu tentunya sangat berpengaruh terhadap performance dari pesawat terbang. Namun kita lihat dulu, semakin tinggi temperatur dari udara, maka akan semakin besar uap air yang diserap. Dengan mengasumsikan bahwasanya temperatur dan tekanan bernilai sama atau konstan, maka kerapatan dari udara itu berbanding terbalik dengan kelembapan. Jadi biasanya pada cuaca yang basah, damp days, itu kerapatan udara jauh lebih kecil dibandingkan dengan hari yang kering. Jadi hari yang basah dengan hari yang kering, kerapatan udara di hari yang basah jauh lebih kecil dibandingkan dengan hari yang kering. Nah, pengaruhnya terhadap performa pesawat terbang yaitu sebuah pesawat terbang itu membutuhkan runway yang jauh lebih panjang untuk take off pada hari yang basah dibandingkan dengan pada hari yang kering. Maksudnya pada hari yang basah itu misalnya setelah turun hujan, lalu hujannya berhenti, nah itu yang disebut dengan damp days. Kalau dry days ya tidak ada hujan, langit itu kondisinya adalah clear sky, jadi nggak ada awan itu nggak mendung ya, jadi mendung dan tidak mengalami hujan seperti itu. Oke, kita masuk ke performance ceiling. Ceiling itu adalah batas atas performance dari suatu pesawat terbang. Sekarang kita lihat definisinya satu-satu. Surface ceiling didefinisikan sebagai ketinggian di mana laju tanjakan dari sebuah pesawat itu ditentukan pada suatu nilai spesifik, biasanya 100 feet per menit. Jadi setiap 60 detik itu naik ketinggiannya 100 feet. Sedangkan kalau absolute ceiling, yaitu ketinggian di mana laju tanjakan dari sebuah pesawat itu sama dengan 0. Artinya absolute ceiling ini adalah batasan mutlak pesawat bisa terbang. Jadi di atas itu dia tidak mampu lagi untuk menanjak. Sedangkan piston engine aircraft, kita lihat di sini, untuk pesawat piston yang dioperasikan di bawah 26.000 feet, maka untuk meningkatkan kerapatan atmosfernya, dia harus terbang pada kondisi yang winter atau udara yang sangat tinggi, yang tentunya akan menambah ceilingnya atau akan menambah kemampuan batas atas dari pesawat piston tersebut. Sedangkan kalau pesawat terbang jet engine, itu biasanya dioperasikan di atas 26.000 feet dan memiliki performa yang jauh lebih baik dan akan ditemukan tentunya pada temperatur yang jauh lebih rendah. Contohnya pada kondisi summer pada latitude yang lebih rendah. Jadi bukan di pole ataupun bukan di north and south 45 derajat.
maksudnya maaf kebalik. Jadi kalau low latitude itu maksudnya ya daerah yang temperaturnya jauh lebih dingin ya. Misalnya di pole itu lebih dingin banget, ataupun di 45 derajat north and south daripada latitude. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita lanjut ke hukum gas untuk next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.